Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Jadi kali ini gue mau nge-review salah satu series romcom nih yang tayang di Prime Video. Judulnya adalah 90 Hari Mencari Suami. Adaptasi dari novel dengan judul yang sama, karya Ken Terate. Nah, dari judulnya ini sebenarnya agak-agak ngingetin gue sama ini film lama ya. Judulnya itu 30 Hari Mencari Cinta. Ini yang main Nirina Zubir ya, masih ada yang pernah inget kah itu kayak awal-awal tahun 2000-an gitu ya. Nah, tapi kenapa gue tertarik untuk nonton dan akhirnya mereview series ini? Karena sutradaranya ini yaitu Saldina Rochelle gitu, salah satu sutradara favorit gue karena gue suka banget sama film terakhirnya dia yaitu Nokta Merah Perkawinan ya. Jadi ekspektasi gue cukup besar saat gue menonton series ini. Ceritakan seorang cewek bernama Ellie yang diperanin oleh Michelle Judith. Dia itu umurnya udah 30 tahun, dia jomblo, dia adalah seorang head kreatif ya di sebuah IO ternama di Jakarta namanya Glow IO. Nah, suatu hari itu dia itu adiknya itu pengen nikah, dan dimana dia ngerasa ya akhirnya dia dilangkahin gitu ya sama adiknya. Dan saat itu juga si keluarganya terutama budenya itu kayak ngasih tahu ya, apalagi keluarga Jawa gitu ya, kalau misalnya kakak dilangkahin sama adik itu bahaya, itu bisa jadi jomblo selamanya gitu kan ya dia. Jadi agak-agak kayak sempet parno gitu, sampai akhirnya si teman-temannya ini ngasih challenge sama dia, gimana lo dalam 90 hari lo harus bisa ngedapetin suami. Akhirnya dia deket sama 3 cowok, yaitu ada Jay diperankan oleh Dion Wiyoko, terus ada Dewa diperankan oleh Oka Antara, sama Dini yang diperankan oleh Bisma Mulia. Hal yang gue suka dari series ini, jadi kan sebenarnya temanya series ini tuh generik banget ya, cenderung klise, bahkan kayak gue bisa nebak dari awal nih kira-kira si Ellie ini bakal jadi sama cowok yang mana gitu ya. Tapi untungnya eksekusi series ini tuh bagus, eksekusinya menarik, jadi tuh bikin orang tuh nontonnya tuh betah gitu sampai akhir. Actingnya Michelle Judith ya jadi Ellie, maksud gue nih secara pemilihan cast aja, Michelle Judith itu termasuk aktris yang apa ya, agak pemilih juga kali ya kalau milih film atau series, karena lah bukan aktris yang itu lagi gitu kan ya, dan pas banget, dia bagus banget meranin Ellie. Ketika dia misalnya sama teman-temannya di Jakarta ya gaya ngomongnya kayak anak Jakarta banget, tapi ketika dia ngobrol sama keluarganya yang orang Jawa yang asal Jogja, dia tuh kelihatan gitu medoknya gitu. Pengembangan karakter si Ellie dari awal kita baru mengenal gitu kan ya di episode awal sampai akhir itu bener-bener berkembangnya tuh bagus banget, dan dapet deh sebab akibatnya masing-masing episodenya semuanya. Pemilihan castnya tuh tepat gitu, dari tepat dan cocok gitu ya, mulai dari si budenya yang nyebelin gitu kan, yang dikit-dikit pengen nyuruh si Ellie buru-buru kawin, yang Bisma Mulia sebagai Dimi itu udah cocok banget sih dengan cowok-cowok yang Jawa-Jawa manis baik hati. Terus sampai si bosnya Ellie yang namanya Bu Vivian ya, diperankan oleh Dominic Sanda ya, yang jadi Tuyul dan Mbak Yul ya, itu juga cocok banget sih jadi ibu bos yang galak dan menyebalkan. Juga salut sih sama tata produksinya yang bener-bener dari ini kan 10 episode ya, saya termasuk series yang cukup banyak ya, cukup panjang dibandingin series-series di Prime lainnya. Setahu gue kayak cuma 6 episode gitu kan biasanya, ini termasuk panjang 10 episode, cuman benar-benar detail produksinya. Terus kayak ini kan tentang apa ya, kehidupan di IO-nya juga kan si Ellie-nya ini, dekor-dekor tuh yang lucu-lucu banget gitu. Kayak waktu lagi si Ellie tuh punya klien, dia tuh anak ABG yang lagi ngadain ulang tahun, terus dibikin dekornya tuh kayak awan-awan menggantung gitu. Wah, tuh lucu banget sih. Terus juga untuk wardrobe-nya, baju-bajunya Ellie tuh keren-keren, modis-modis, stylish banget. Temanya kan generik banget tentang petualangan mencari jodoh. Tapi untungnya nih di episode 9 sama 10-nya itu terbaik banget, itu bagus banget sih. Maksud gue kayak kesabaran lo nonton di awal-awal itu akan terbayar banget di 2 episode terakhir. Jadi kalau menurut gue, kalau kalian udah sempat pertengahan nonton kayak aduh males ngelanjutin apa gimana, sabar-sabar aja lanjutin sampai habis dan lo baru ngerasa sih memuaskannya di 2 episode terakhir gitu. Karena ada elemen drama yang cukup sedih ya, gue nangis sih pas di awal episode 9. Terus juga gimana treatmentnya gimana caranya mengakhiri akhirnya si Ellie ini milih siapa gitu, meskipun gue udah bisa nebak, cuman lika-liku naik turun emosionalnya tuh akhirnya dapet dan manis banget, ditutup dengan sangat manis banget. Kalau yang kurang menurut gue gitu, jadi ada beberapa subplot yang ceritakan si Ellie ini kerja di IO gitu ya, cuman terlalu banyak cerita tentang klien-kliennya si Ellie dengan berbagai macam permasalahannya.
cuman jadinya agak kebanyakan gitu ya. Sama juga kayak teman-temannya ini ternyata punya masalahnya masing-masing, teman-temannya yang problematik ya. Gue nggak tahu sih apakah di novel, kan gue juga belum baca novelnya ya, apakah di novel juga sedetail itu diceritainnya. Cuman kayak sempet yang gue ngerasa ini sebenarnya arahnya tuh kemana sih gitu seriesnya, karena kan utamanya kan dia adalah petualangan dia mencari cinta gitu, karena cuma sempat kayak agak kemana-mana gitu. 2 episode pertama tuh kayak masih agak bingung nih gitu, si karakter Ellie ini mau digambarinnya tuh apakah dia yang cewek tough, apakah, tapi karena juga dia kan pernah tuh saat dia lagi galau-galaunya jomblo ya, karakternya agak dibikin agak-agak lebay-lebay, cengeng kayak gitu kan. Gue masih agak bingung tuh 2 episode pertama tuh, gue masih meraba-raba dan belum menemukan serunya series ini di mana gitu. Tapi ketika di episode 3 itu baru ada sebuah konflik yang ternyata Ellie ini bisa jahat juga loh. Jadi mungkin sedikit masukan untuk tim makeupnya gitu. Ada adegan yang si Ellie ketika mau tidur itu masih kayak eyeshadow-nya masih tebel, lipstick-nya juga masih tebel. Ya mungkin kalau dibikin lebih oke, dia mau tidur ya dibersihin dikit gitu kan, makeupnya jadi bisa lebih nyata gitu. Sama ada salah satu karakter ya, ini karakter bapaknya Ellie yang seingat gue ini baru dinongolin di akhir-akhir di episode 9-10 ya. Ternyata bapaknya sebenarnya hangat banget, lucu banget gitu. Andai kan si bapaknya Ellie ini dapat porsi yang lebih, kayaknya akan lebih menambah kehangatan keluarganya si Ellie gitu. Kalau untuk memorable scene versi gue, ini ada satu scene waktu upacara adat ya. Adenya Ellie ini, si Lisa ini sungkem gitu sama kakaknya untuk istilahnya dia ngehargain kakaknya karena dia mau ngelangkahin kakaknya. Dan itu adegan sungkemnya sumpah bikin gue nangis loh, kayak sedih banget gitu loh, kayak nggak tau, kayak itu kan sebuah simbol makna gimana yang namanya si Ade itu minta izin, maaf ya kakak, gue ngelangkahin lo. Terus kayak si kakaknya kan juga sebenarnya dia siapa sih mau dilangkahin ya kan gitu kan, dia harus berbesar hati, iya gitu adikku gitu, kayak gue ngikhlasin lo nikah. Itu sebenarnya makna yang sangat dalam dan dieksekusi dengan baik. Dan mungkin gue agak personal juga kali ya, waktu gue nikah kakak ipar gue yang mana kakaknya suami gue tuh belum nikah dan itu perempuan juga, jadi gue ngerasain bagaimana yang namanya seorang kakak perempuan dia dilangkah itu nggak enak banget gitu loh. Andaikan masukan sedikit, andaikan pas lagi upacara adat itu si Ellie sama Lisa itu dipakein konde Jawa, kayaknya lebih dapet semuatan sakral Jawanya mungkin ya. Sama favorit gue juga sih di scene terakhir yang saatnya akhirnya Ellie menemukan pasangannya gitu kan, itu so sweet banget sih. Meskipun kayak I want more karena kayak terlalu pendek gitu, gue pengen lihat lebih kebahagiaan Ellie ini kok ya, abis semana sini aja sayang sekali gitu. Oke, untuk skor series ini gue kasih nilai 7,5/10 nih overall series romcom yang ringan, yang manis, yang menghibur. Jadi gak cuma tentang cinta-cintaan tapi juga tentang keluarga, tentang persahabatan, dan kisahnya ini kayak mungkin relate ya bagi sebagian orang, gimana akhirnya bisa menemukan cinta, menyikapi keluarga yang terus-terusan nanyain kapan kawin, mana pacar, itu semuanya itu sehari-hari banget gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman yang udah nonton series ini, apakah kalian suka juga? Oke, makasih banget udah nonton. Jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel Sinekrip. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalam.